Halo semuanya, balik lagi sama gua Amin di YouTube channel gua Mino Daily Ride. Ya, jadi udah lama banget gua nggak rekaman. Udah sekitaran 2 mingguan lebih kalau nggak salah. Gua lupa gua nggak rekaman. Ya, sorry banget karena gua lagi sakit dan gak enak badan banget tuh waktu itu. Jadi akhirnya gua nggak bisa rekaman dan nggak bisa ngedit, dan kepala gua pusing banget. Jadi nggak sempet mikir buat bikin konten apa-apa gitu. Dan ya, jadi baru kali ini terrealisasi. Hari ini hari Selasa tanggal 14 Februari tahun 2023. Kali ini gue lagi dari sekitar Kemang kalau nggak salah, Jakarta Selatan. Gue baru banget balik kerja. Sekarang jam 6:29 malam, sekitar habis maghrib jam setengah 7 malam. Gue pengen menuju ke arah Kemang, Mampang dan sekitarnya. Dan rencana juga mau cuci motor karena Jakarta, gue nggak tahu Jakarta tapi kayaknya sekitar-sekitarnya juga hujan juga. Lagi hujan, lagi sering banget hujan, jadi motor gue tidak terurus sama sekali karena ya gue berangkat pulang kerja pakai motor ini, kehujanan dan kepanasan juga. Dan ya sorry banget buat si putih ini, jadi gue nggak bisa terlalu merawat betul ya. Dan kemarin kehujanan banget tuh balik kerja. Gue balik kerja dari kantor udah gerimis-gerimis, dan kayak enaknya kalau udah gerimis gitu tuh pasti beceknya parah gitu. Mending hujan sekalian gede daripada gerimis-gerimis gitu kan, karena kalau gerimis-gerimis gitu kayak becek doang, jadi dekil gitu motor gue kan, karena nggak pakai spakbor juga belakangnya. Ya udahlah, hasilnya jadi kacau banget gitu kan. Jadi kemana ya? Kiri deh kalau nggak salah. Kiri. Dan ya sorry, jadi kali ini gue bakal ngebahas tentang ZX 4R. Yap, jadi mungkin agak telat pembahasan ya. Gue bakal ngobrolin sedikit tentang ZX 4R yang sudah tayang, yang sudah launching beberapa hari lalu atau beberapa minggu lalu di US, di Amerika. Dan menurut gue ini hal yang sangat mencengangkan juga ya, karena beberapa kali sudah diprediksi oleh gue manggil apa ya, Om atau Kang ya, Om atau Kang Iwan Benaran juga, karena beliau sering memprediksi motor-motor yang akan launching itu motor apa. Dan prediksinya kali ini tepat ya. ZX 4R muncul dan rilis di Amerika kemarin di awal Februari kalau nggak salah. Dan di video kali ini gue pengen ngobrolin aja, ngebahas sedikit. Gue nggak mau ngebahas spesifikasi detail atau mengenai teknisnya. Kalau lo pengen lihat teknisnya, lo bisa lihat video-video lain seperti Om Iwan Benaran juga ngebahas, ataupun Jody Motovlog juga dia ngebahas juga tentang motor itu ZX 4R. Dan di sini gue pengen sharing mengenai opini gue. Dan menurut gue ZX 4R di sini punya value yang menarik selain dari segi teknis dan segala macam ya. Gue kiri ya kalau nggak salah ya, gue lupa deh. Gue kiri kanan ya, kiri kali ya, kiri deh kayaknya deh. Anyway, jadi menurut gue ZX ini punya poin yang menurut gue menarik daripada kita ngebahas mengenai teknis ya. Jadi kali ini gue pengen ngebahas sedikit mengenai gap yang terjadi. Kalau ini menurut gue ya, gap yang terjadi antara motor 250cc sampai motor 600cc. Karena menurut gue gap itu masih kosong sebelum adanya ZX 4R, dan setelah ada ZX 4R, gap itu atau posisi kosongannya bisa diisi oleh ZX 4R. Yang mana di sini menurut gue itu sangat-sangat worth it dan sangat-sangat brilian menurut gue. Jadi ya walaupun ada motor-motor yang di atas 200cc sih, sekitar 400cc juga ada, tapi buat motor-motor sport kayak gapnya tuh dari 2,5 tuh kayaknya beberapa tuh langsung ke 600cc ataupun 1000 sekalian gitu kan, 600, 800, 1000 dan segala macam. Tapi dengan ada ZX 4R, lu punya pilihan, lu punya choice buat pilih antara naik ke 2,5 4 silinder dan ke 400 4 silinder gitu kan. Jadi nggak yang kosong banget, karena sebelumnya kalau gue ngebayanginnya kalau gue pernah upgrade motor misalkan dari CBR nih, CBR 250RR 2 silinder 250cc, gue pernah upgrade ke ZX 4R, ZX 25R kan upgrade tuh secara harga juga upgrade ya. Upgrade lah dari 70, ini kan harga sekitar 40-an juta, 50 juta lah gitu. Gue jual, terus gue jadi DP juga buat kredit ZX 25R misal gitu kan. Gue kredit ZX 25R, dan ketika ZX nya gue jual dan gue masih punya gap lagi buat beli ZX 4R gitu kan. Jadi kekosongannya tuh nggak begitu jauh banget gitu, karena sebelumnya gue mikirnya kalau dari ZX 25 tuh langsung ke ZX 636 gitu kan, yang which is itu 600cc, secara bodi juga lebih lebar, secara budget juga lebih gede, karena gapnya lumayan jauh juga dari 100 juta ke 300-an juta gitu kan. Dan menurut gue itu gapnya sangat jauh. Dan dengan adanya posisi ZX 4R itu kayak GP tuh kayak sedikit lebih rapet, sedikit lebih enak lah lu ketika pengen upgrade motor. Karena kalau gue ya, tipikal gue tuh orang yang
bukan agak sih ya, karena emang orangnya bosenan sama suatu barang. Jadi kalau lu punya barang tuh nggak sampai yang lama-lama banget lu pakainya, pasti beberapa kali lu ganti gitu kan. Mau belok kanan tapi bisa nggak langsung belok kanan ya? Mau belok kanan guys, waduh gak bisa ya belok kanan di sini ya. Harus muter dulu ya, suwe. Iya muter dulu cu, wah kacau. Dan anyway, jadi misalkan kalau gue contoh deh, ketika gue beli CBR ini, dulu awalnya gue punyanya ya motor-motor matic kayak biasa lah ya, motor-motor matic kayak biasa, dan akhirnya gue upgrade secara tidak sengaja ke GSX S150 gitu kan. Gue upgrade karena menurut gue motor 150 cc yang paling worth it dan feelnya beda tuh si GSX ya. Jadi akhirnya gue pakai GSX walaupun service centernya agak-agak busuk sih ya, karena jarang juga service centernya dan motornya agak-agak diremehkan gitu. Tapi memang motor enak banget dipakainya, memang feelnya beda daripada motor-motor yang lain seperti Honda ataupun Yamaha. Dan akhirnya motor si GSX ini gue upgrade ke GSX-R ya, itu which is gue modif, terus gue beliin fairing GSX-R dan segala macem, gue modif tipis-tipis, dan akhirnya motor tersebut gue jual dan gue jadiin DP duitnya buat beli motor ini. Dan gue beli CBR ini second juga, dan ya akhirnya sampai sekarang gue pakai dan alhamdulillah sudah lunas. Jadi ketika kalian mungkin gak semua orang sama kayak gue ya, mungkin gak semua orang bang lu ntar nabung dulu bang, jangan langsung beli terus lu jual lagi, pasti kan ntar value nya berkurang kan ya, secara nilai berkurang, motor udah lu modif dan lu jual lagi juga berkurang ya. Bunyi sih memang iya, gak ada nominal yang namanya juga bukan investasi ya, jadi ya asal suka aja. Jadi memang lu beli ntar lu modif lu jual gitu ya, memang tidak menguntungkan juga. Tapi buat gua ketika lu pengen upgrade, jadi lu nggak butuh uang banyak lagi buat lu beli barang yang baru gitu kan. Kalau lu misalkan nabung nih, lu pengen beli ZX 25R 100 juta tuh kayak bebannya kayak berat banget gitu kalau menurut gua ya. Tiap orang sih beda-beda sih, lu boleh pakai cara gua boleh ataupun enggak juga nggak apa-apa ya, itu tergantung preferensi masing-masing lah ya. Jadi kalau gue menurut gue nanti gap yang ke 400 cc itu ada gitu. Jadi ketika lu naik dari motor CBR ke ZX 25R ya, lumayan tuh harga itu, dari 40 jutaan 50 jutaan ke 100 jutaan, itu kan masih ada lah 50 juta gapnya gitu. Dan ketika gue naik dari ZX 25R ke ZX 400R, adalah gapnya tuh sekitar ya 50 sampai 100 jutaan juga ada gitu ya, kurang lebih segitu mungkin nanti kalau gue harga jual second juga. Dan menurut gue itu kayak menutup gapnya tuh asik aja gitu kan, dari ZX 25R ke ZX 4R gitu. Dan nanti ketika lo pengen naik ke ZX 636 atau ke motor yang di atasnya, lu kayak lebih enak aja gitu kan. Jadi ada sisi-sisi yang bisa lu sisi lagi, ada gap-gap yang lu bisa lu nggak terlalu jauh banget gitu kan. Jadi enak aja gitu ketika lo pengen upgrade motor kayak gue. Mungkin kalau orang yang bosanan boleh lah pakai cara-cara kayak gue, cara-cara yang tidak disarankan juga, tapi buat lu coba-coba sih lumayan worth it juga sih kalau buat gua sih. Tapi agak worth it banget juga. Tapi kalau lu misalkan punya duit lebih ya, dan lu nggak butuh banget motor ya, lu tabung aja dah ya. Tapi kalau kayak gue yang orang gak sabaran dan gampang bosanan ya, gue langsung beli motor yang ada dulu aja, sebudgetnya ada. Terus motor berikutnya ntar gue cicil lagi ya. Mungkin next ketika gue udah nikah kali ya, kayak gue harus mikirin nikah juga sih, udah gede juga gitu kan, duitnya ditabung juga buat nikah. Jadi mungkin ketika gue udah nikah dan punya tabungan yang lebih dan uang yang lebih juga, gue pengen upgrade ke ZX 25R sih next sih mungkin ya. Dari ZX mungkin bisa naik ke ZX 4R. Oh ya, dan ZX 4R juga value-nya juga buat buat pamer sih enak juga. Value-nya buat pamer aja. Tapi ya mau gimana lagi ya kan, tapi buat pamer enak juga gitu, karena lu bisa pakai di lobi Senayan cuy. Jadi ketika lu Sunmori di Sensi di Jakarta, lu bisa paging tuh motor lu di atas tuh ya kan. Lu di atas kasta para motor-motor under 400 cc ya, karena setahu gue ya, mungkin kalau gue salah koreksi juga, yang boleh naik ke Sensi itu motor-motor di atas 400 cc gitu. Jadi ketika lu punya ZX4R, which is itu boleh naik ke Sensi gitu kan. Jadi enak lah ya, lu bisa pamer-pamer motor, nongkrong bareng kaum elit di Senayan gitu kan, di Sensi. Jadi ya udahlah, kayak mantep aja gitu value-nya ketika lu upgrade dari 250 cc 4 silinder ke 400 cc 4 silinder tuh kayak GP enak aja gitu kan, lebih worth it buat lu upgrade. Itu sih menurut gua. Jadi poin itu yang mau gue sampaikan kepada kalian, mungkin bisa jadi preferensi baru, bisa jadi insight baru atau pandangan baru buat kalian ya. Terima kasih banyak ya, mungkin segini aja video dari gua. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis.
Sampai berjumpa di video-video gue selanjutnya. Jangan lupa komentar, subscribe juga video gue, bantu video ini dan bantu channel ini biar bisa berkembang lebih luas lagi. Oke, sampai berjumpa di video-video gue berikutnya. Thank you and goodbye. See you later.